kayak ada orang di belakang pohon, cuma gua nggak terlalu merhatiin sih. Udahlah, gua positif thinking aja. Tadi ya pas gua nanya tuh waktu gua di Bogor, gua nanya sama dia, lu pas kemarin mau summit udah kelamaan apa? Enggak, gua cuma dengar kayak ada pendaki, tapi kayak pendaki naik gitu. Tapi pas gua kejar nggak ada orangnya. Gua jalan dia jalan, gua berhenti dia berhenti. Berarti benar-benar ngikutin langkah kaki. Oh iya. Iya itu. Jadi jalur utamanya mah guys kan benar-benar terbuka. Jadi si dia itu Malah ke sebelah malah kiri. melipir ke kiri lewat jalur kiri. Itu kata dia gue lewatin. Di situ tuh kayak ada anak kecil ngikutin gue di belakang. Tapi gua sendernya ke bawah, tapi mata gua mah ke atas gitu ya. Pas gua lihat, anjir, hitam banget. Matanya merah. Makanya gua mepet-mepet dulu itu dari situ. Panas banget. Oke, masih kembali lagi di cerita pendakian mistis. Aja biji kagak jelas. Masih. Oke, kita sambung lagi ya cerita yang part 1 tadi. Yang belum menonton part 1-nya, tonton di atas. Oke guys, Sweep up. cerita dimulai. Waktu itu kita bangun tidur jam 6 ya. Jam 6 pagi. Pagi. Iya. Kita masak-masak tuh buat makan, buat sarapan pagi. Kita masak, terus kita makan. Singkat cerita jam 7:30 ya. Jam 7 udah mulai mau trekking summit. Enggak, kita Ambil air dulu dah. Sebelum summit kita ambil air dulu. Ambil air di surken, di mata air surken. Selesai kita ngambil air, barulah kita summit. Di situ juga sebelum summit kita banyak pertimbangan guys. Karena satu cuacanya parah banget, kabutnya tebel banget. Nggak memungkinkan lah ya. Setelah banyak pertimbangan, kami mutusin benar-benar buat summit. Di situ posisi hampir jam 8:30 ya. Langsung bilang. Berangkat 8:30. Nah, di pas summit, gua kelompok dibagi menjadi 2 guys. Si Irek sama si Dea di jalannya duluan, gua sama si Tiara selalu belakangan. Nah, di sini pas waktu awal-awal gua summit, si Tiara kan emang pengen buang air kecil, gue juga sama. Di situ gue nyari tempat lah yang sekiranya aman. Gue ketemu tempatnya aman, terus gue nungguin di jalur pendakian. Nah, di sini gue kayak ada yang ngerasain aneh. Gue di situ kan ngetek video, posisinya videonya gue balikin. Kenapa pas gue balikin, gue lihat lagi tuh kamera gue gelap. Pas gue matiin kameranya, pas gue hidupin lagi, di situ ketek video mah. Cuma emang gimana ya gambarnya? Kayak bener-bener ngeblur parah lah. Hitam semua tuh ya berarti. Hitam semua. Pas gue tag kedua kalinya, kayak ada orang di belakang pohon. Cuma gue nggak terlalu merhatiin sih. Udahlah, gue positif thinking aja. Setelah si Tiara selesai, gue lanjut lagi nih. Si Irek gue lihat udah jauh dari gue, lumayan lah, sekitar 100 meter ya dari gue. Oh iya. Dia nungguin di depan. Terus nggak lama gue sama si dia tuh mau kucing juga tuh bang. Nah, dari situ gue nyari tempat buat itulah buang air kecil ya kan. Sama si dia tuh berdua. Terus gue musulin di sebelah kanan. Dalam tuh gue. Pas gue ini teh kayak ada yang merhatiin juga tuh. Gak tau dari mana, pokoknya padet lah. Tapi posisinya di situ emang bener-bener lu doang berdua. Iya, gue di dalam banget tuh. Masih banyak lumut juga pohonnya. Nah, terus kata gue, "Dek, kucingnya buruan." Yuk, yaudah deh, ayo. Terus gak lama gue nungguin si bule ini sama si Tiara ya. Terus si dia mau duluan tuh, gue suruh duluan. Lu kalau mau duluan aja deh. Iya deh, gue duluan tuh ya. Iya. Posisi itu cuma kita doang berempat ya. Oh.
Emang kita mah rombongan paling terakhir guys, paling lemah. Lemah adventure. Nah dari situ udah, kalau gua mah ngerasa udah aman, tapi nggak tahu udah si Irek yang di depan. Nah kata si Dea pas gue mau summit ya, gue kan jalan santuy kan nungguin dulu ya. Oh, kita kan bertiga nih di belakang. Iya. Nah si Dea nih duluan nih dia jalan buat mau summit, mau ke atas. Kata dia pas gue nanya tuh waktu gue di Bogor, gue nanya sama dia, lu pas kemarin mau summit nggak kelamaan apa? Enggak deh, gue cuma dengar kayak ada pendaki, tapi kayak pendaki naik gitu. Tapi pas gue kejar nggak ada orangnya. Gue jalan dia jalan, gue berhenti dia berhenti. Berarti ini benar-benar ngikutin langkah kaki. Oh iya. Nah, tapi dia pas sampai puncak katanya tembusan puncaknya bukan jalur pendakian ya? Wah, bukan. Di sebelah kiri dia kayak jalur lama kalau salah. Berarti yang pas kemarin kita makan mie ya, sama mie ya? Oh iya. Iya yang di lorong. Nah, tembusannya itu. yang di lorong. Iya itu. Jadi jalur utamanya mah guys kan benar-benar terbuka. Jadi si dia itu Malah ke sebelah malah kiri. melipir ke kiri lewat jalur kiri. Itu kata dia mah jalur lama. Emang dia mah bener-bener baru ngerasain naik gunung. Mungkin ya diikutin terus kali ya. Diikutin. Terus sama karena penasaran juga dia ikutin suara kaki itu. Nakar. Pas sampai puncak kata dia emang gak ada siapa-siapa ya. Iya kaki. Sepi. Emang gak ada orang. Itu versi dia. Terus singkat cerita ya kita udah pada di atas lah, kita makan, Udah foto-foto. sampai puncak jam 10 ya. Kita foto-foto. Terus jam berapa tuh? Turun kita jam 12-an. Habis maghrib, habis zuhur. Enggak, turun summit. Turun Oh. summit jam 12-an. Sampai ke base camp jam berapa tuh? Sampai base camp bentar, ceritanya ada lagi. Jadi kita pas turun dari puncak ke tempat kita camp sampai tenda jam 1 siang kalau nggak salah. Perjalanan turun mah alhamdulillah aman guys, aman banget. Nah si dia tuh cerita dari situ. Tadi Rek gue lewatnya dari sini nih. Sebelah kanan kan kalau udah turun kan dia Ke kanan. ke kanan tuh ya. Kalau naik kiri. Nah tadi gue liat sini Rek, lu serius deh. Itu kan padat banget. Iya gue penasaran sama suara itu. Ya udah ntar aja ceritanya. Ya udah tuh singkat cerita gue turun, ya lari lah. Gue ngejar dia cepet banget kayaknya jalannya. Sampai udah kejar. Terus singkat cerita gue udah sampai Surken, nungguin bule. Pas jam berapa kita turun Rek? Kita turun dari Surken jam 2 ya? Jam 2. siang. Kita mutusin buat turun dari Surken itu jam 2 siang. Ya di Surken mah aman. Pas sampai pas nyampe Surken ya? Iya. Di situ kan emang pendakian kan jalur pendakian. Gue turun hari Sabtu. Nah nggak taunya bener-bener padet banget yang naik di hari itu. Macet itu kan, bukan padat lagi anjing. Gue turun juga, waduh susah. Agak ada yang mau habisan, gue ngegilirin gue aja nggak mulu. Pas di pertengahan pos 5 ke 4 kita terpisah misal lagi ya. Bisa, Nah jadi gue duluan sama si Tiara. gue belakangan. Duluan. Nah di situ kan jalur pendakian bener-bener padat. Gue ngambil jalur kiri, nggak tahu itu jalur lama apa jalur apa ya. Di situ jalur gue ikutin terus berdua si Tiara. Pas gue sampai pos 4 aman. Nah, yang gue bikin aneh itu, jadi gue gak jauh dari pos 4, gue melipir ke kiri. Soalnya jalur utamanya benar-benar padat, nggak bisa jalan sama sekali. Gue melipir ke kiri. Selang berapa meter ya dari situ ya? Gak jauh lah pokoknya. Gue ikutin jalur terus, si Tiara posisinya di belakang, gue di depan. Perasaan gue di situ emang udah nggak enak. Kata gue ada apa nih mas Tiara? Gue berhenti di tengah-tengah jalur, si Tiara masih di belakang gue. Gue belok ke arah kanan jalur buat
balik lagi ke jalur utama. Jadi di situ teh pas gue berhenti di balik pepohonan, otomatis kan kalau ada orang yang jalan kan ketahuan ya. Gue kan nengoknya ke jalur. Setelah si Tiara sampai ke gua, di situ merinding gua. Asli gue merinding. Pas si Tiara sampai ke gua nengok ke jalur yang tadi gua lewatin. Di situ tuh kayak ada anak kecil ngikutin gua di belakang. Posisinya di sini ada pohon. Di sini jalur lama, gua di sini. Otomatis kan kalau ke sini kan kelihatan orang jalan ya. Iya. Pas gua tungguin sampai mau balik ke pohonan, nah itu yang lewat nggak lewat, berhenti di pohonan. Nah, Di situ gua emang nggak berani cerita sih. Ya udahlah, gua lanjutin aja. Si Tiara nanya kenapa, udah nggak apa-apa, jalan aja. berarti muka anda pucat ya? Jalan dari pas kejadian itu kita ketemu di pos 3 ya. Pos 3. Emang kita udah janjian di pos 3. Nggak taunya si Irek udah sampai duluan, padahal dia belakangan. Gue kira dia udah nyampe, apa gue nyariin. Gak taunya gue nungguin terus sebat ya kan. Dia datang, nggak lama tuh. Gue kira udah duluan. Si dia juga udah duluan sih. Padahal gue tuh di belakang, gue nggak tahu ini orang kemana. Singkat cerita kita ketemu di pos 3 itu jam 5:30 sore ya. 5:30 lah, mau maghrib. Kita emang mutusin buat istirahat lama di situ, masak dan pokoknya segala macem lah. Si Irek bilang ke gua, "Bang, berani nggak nge-trek malam turun?" kata dia. Terus kata gua, "Ya udah ayo, bismillah aja." Di situ gua mutusin buat nge-trek malam karena istirahatnya lama, makan. Habis maghrib, gua start dari pos 3 sampai base camp. Nah, di sini guys yang lebih menantang. Waduh. Makanya gue bilang, "Bang, berani nggak lu trek malam di sini nih?" Soalnya, pokoknya yang udah tahu cerita Gede Pangrango Pia Putri di pos 2 Bayangan yang udah sering nemuin pasti ketemu di jalur itu. Kita start abis maghrib ya? Start dari pos 3 setengah 7 kita nge-trek dari pos 3. Di situ perjalanan ya lumayan agak janggal sih. Janggalnya kenapa ya? Jadi di sini tuh posisi kita berempat tuh yang depan si Tiara ada ya? Iya. Kedua Terus, gua, lu, ketiga si Dea, terakhir gua lu ya? sleeper. Iya. Kuring balang tuh. Kita jalan terus. Nah, singkat cerita sampai di pertengahan pos 2 ya? Pos 2 ya, pertengahan pos 2. Sampai di pertengahan pos 2. Di situ gua kayak ngelihat ada bayangan di pokoknya di setiap jalur, setiap gua ngelihat ada bayangan, gua senterin, setiap ada bayangan gua senterin. Itu tuh ya emang gak ada apa-apa sih. Ya mungkin halu aja. Entah halu, entah kecapean ya. Nah, singkat cerita pas sampai di pos 2, di situ tuh kita ketemu Pendaki lain. Entah duluan apa ketinggalan dia, Jadi tinggalan pas kita nge-trek dari pos 2 menuju base camp tuh ada pendaki sendirian ya? sendirian ya. Lu kan yang nanya? Iya. Jadi ditanya sama si Irek, Sendirian, Bang. Terus kata dia, "Iya, gue tinggalan sama temen gue." pas itu nggak tahu orang jalannya cepat apa kemana Aktivitas yang lama ya? Iya. Kita emang jalan bener-bener udah maksimal buat ngejar waktu, soalnya kasihan bawa perempuan. Itu tuh. Pas sampai pos 2, nah di pas sampai pos 2, gua kan posisi nggak rubah nih, tetep kayak gitu terus. Di pos 2 Bayangan, di kanan jalur kan kalau trek turun, di situ kan ada shelter. Posisinya di kanan jalur. Pos 2 Bayangan itu? Iya, pos 2 Bayangan. Pas gua nggak lama ngelewatin 50 meter lah ngelewatin shelter itu ya. Si Irek kan tuh yang tadinya di belakang gua, lumayan jauh 50 meter dari belakang gua mereka. Iya. Pas abis ngelewatin itu, dia langsung mepet gua. Nah, gua heran sama dia, kata gua, "Ini bocah kenapa ya?" Ntar lah gua tanya. Pas gua tanya, "Lu ngeliat apa, Rek, di situ?" Nah, itu tuh. Gue tuh kayak perasaan kayak ada yang liatin sih di sebelah kanan. Gue nggak tahu itu apa. Terus gue penasaran.
gue senterin aja pakai headlamp. Tapi gue senternya ke bawah, tapi mata gue mah ke atas gitu ya. Pas gue lihat, anjir, hitam amat, matanya merah. Makanya gue mepet mulu itu dari situ. Ya udahlah, itu gue udah jiper anjir, jiper parah. Terus kan lu nggak lama ngomong kan aman Rek gitu. Iya. Terus gue jawab aja aman. Gue udah tahu soalnya si Irek kalau kayak gitu pasti ngeliat sesuatu. Bener bisa kan? Gue bilang juga apa? Anjing jiper anjing merinding aja. Gila. Singkat cerita kita sampai base camp jam berapa ya? Isa ya? Isa pas. Itu gue jalan nggak tahu gue yang lama apa gimana ya? Nggak biasanya sih gue turun selama itu, biasanya mah cuma sejam setengah juga enggak ya turun ya? Iya. Oh iya bang, ada yang lewat. Pas turun kan lu bisa ya, lu Iya. mesti lihat tuh di belakang. Gue mesti arah, gue jalan aja sama rombongan lain tuh. Pas gue jalan, si Tiara tiba-tiba jatuh. Itu nggak tahu kenapa, nggak tahu kepleset apa ada apa gitu. Jatuh depan gue deh. Itu ada gue pegang aja tasnya. Lu ngapa? Ya udah tuh langsung jalan lagi deh gue. Sampai bangun. Terus gue nungguin di pos Simaksi, nungguin si Bule sama si Dea nih. Ya udah kita lapor, gue turun. Ya udah turun. Oke guys. Apa lagi? Lanjut nanti lagi part 3 tentang perjalanan kita lintas dari Cibodas turun Putri. Oke. Oh iya guys, gua ada cerita lagi nih. Ini mah versi si Tiara ya. Pokoknya ntar dah. Beda itu beda. Itu mah beda versinya. Ntar gue ceritain, gue sambung lagi ceritanya. Oke guys. Next.